Tuh kan. Saya taruh dulu. Speaker view. Ya, Pak Wawan, saya mulai dari pertanyaan pertama ya, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman yang mungkin awam terkait dunia digital, apalagi berkaitan dengan komputasi, dan lebih detail tentang kuantum komputasi. Jadi, pertanyaan paling mendasar itu, apa sih yang dimaksud dengan kuantum komputasi, Pak? Kuantum komputasi itu awalnya pada mulai tahun 1920 sampai 1920 atau 1930-an, para fisikawan mengadakan riset fisika kuantum. Nah, itu riset fisika kuantum ini menarik karena itu melibatkan atom dan benda-benda kecil. Salah satu tokohnya adalah Erwin Schrödinger, Richard Feynman, dan lain-lain. Nah, kemudian hasil dari observasi sains mekanikal kuantum ini kata Feynman harus diimplementasi ke komputer. Jadi kuantum komputer ini adalah komputer yang cara jalannya berbasiskan fisika, terutama mekanika kuantum. Ada dua prinsip. Prinsip pertama superposition, prinsip kedua entanglement. Nah, yang paling vital itu adalah prinsip yang pertama atau superposition. Itu kalau komputer lama itu bisa memproses data binary 0 dan 1 itu bergantian. Kalau kuantum komputer bisa bersamaan. Istilahnya qubit. Jadi itu berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya ya Pak. Berarti perbedaan kuantum komputasi dengan komputasi saat ini tuh seperti apa ya Pak? Ya itu tadi, kalau komputasi klasikal itu memproses data 0 dan 1 itu bergantian. Nggak bisa, harus bergantian, nggak bisa bersamaan. Nah, kemudian kuantum komputer ini bisa memproses data 0 dan 1 secara bersamaan, namanya qubit. Qubit itu diambil dari konsep superposition dari fisikawan Erwin Schrödinger. Dia melakukan eksperimen pikiran menarik. Waktu observasi mekanika kuantum, Schrödinger mencoba eksperimen pikiran. Dia membuat kandang, terus diisi kucing, dan diisi radiasi serta racun. Nah, terus box itu ditutup, kemudian kita akan berpikir, ini kucing akan mati kena racun atau kucing akan tetap hidup. Ini kan pilihannya satu, mati atau hidup. Nah, Schrödinger melakukan think out of the box atau berpikir lain. Bagaimana kalau kita berpikir dua-duanya terjadi? Akhirnya memang itu dirumuskan oleh Schrödinger menjadi suatu konsep namanya superposition dan sekarang digunakan oleh kuantum komputasi yang dinamakan qubit itu. 0 dan 1 bisa diproses bersamaan. Baik Pak. Untuk selanjutnya, kenapa jumlah qubit itu bukan jaminan terhadap kecepatan? Misalnya di Wave sudah membuat quantum server dengan sekitar kurang lebih 1000 qubit. Namun Sycamore, Google dengan hanya menggunakan 5 qubit bisa menjadi quantum supremasi. Membuat quantum komputer ini sebenarnya masih sangat rumit. Terutama membuat qubit itu sangat sulit sekali dan rawan error, rawan noise, rawan interferensi, sehingga sering jadi kesalahan data, pemrosesan data. Makanya meskipun qubitnya banyak, kalau banyak errornya percuma. Lebih baik qubitnya sedikit, tapi akurat. Jadinya akan lebih cepat yang qubitnya sedikit, tapi lebih akurat daripada yang qubitnya banyak, tapi gampang terjadi error karena noise atau interference dari luar. Begitu ya Pak. Kalau masalah perbandingan Pak, bagaimana sih perbandingan kecepatan komputasi klasik saat ini dengan komputasi komputer yang di dalam pemecahan enkripsi? Kalau untuk kecepatan pemrosesan data ya, komputer klasik itu kuantum komputer itu untuk pemrosesan data kira-kira bisa 100 juta kali lipat daripada kuantum klasik. Kalau untuk memecahkan enkripsi, itu kuantum komputer hanya butuh waktu sekitar 200 detik atau 3 menit 20 detik, sedangkan komputer klasik butuh waktu 10.000 tahun. Lagian, dulu IBM pernah membuat Deep Blue untuk
melawan bermain catur dengan Garry Kasparov. Superkomputer IBM hanya bisa mengerjakan kira-kira 100 juta proses per detik, sedangkan kuantum komputer bisa mengerjakan 1 triliun per detik. Terlalu jauh selisihnya. Jadi kuantum komputer itu bakal menggantikan komputasi klasik ya, Pak? Enggak, komputasi klasik tetap masih ada digunakan untuk PC, smartphone, laptop. Kuantum komputer itu setidaknya untuk cloud server yang paling ideal. Kalau terkait pengguna, Pak, kira-kira di masa sekarang atau di masa depan gitu, Pak, siapa saja yang sudah menggunakan dan yang akan menggunakan kuantum komputer ini, Pak? Sekarang hampir semua operator cloud provider sudah menggunakan, dari Google, Microsoft Azure, Amazon Braket, kemudian Aliyun punya Alibaba, D-Wave, IBM, itu sudah menyediakan layanan cloud berbasis kuantum. Salah satu user dari IBM itu salah satunya ExxonMobil, Mitsubishi, dan masih banyak lagi, kira-kira 100.000 user katanya sekarang mereka klaim. Terkait programming, Pak, kalau untuk programming itu apa saja yang telah bisa digunakan oleh kuantum komputer, Pak? Sebenarnya kalau kita bisa menguasai programming klasikal komputer, ketika kita masuk ke kuantum komputer ya mudah. Microsoft punya Keycrash, kemudian Python juga bisa. Kemudian ada QCL, Quantum Computer Language, itu kayak C++. Kalau Rigetti pakai Forest, banyak sekali, macam-macam. Dan intinya kita nggak rugi untuk bisa belajar kuantum komputasi, kuantum programming ya. Karena kuantum programming tetap bisa jalan di komputer, kuantum komputer ataupun di klasikal komputer tapi pakai emulator. Jadi, mengapa kuantum komputasi sangat penting? Karena di masa depan konsepnya semua hampir komputasi semuanya cloud. Device kita itu atau smartphone kita itu hanya isinya ROM dan RAM, tidak ada data, dan kemudian load operating system pun dari cloud. Jadinya cloud kalau nggak cepat ya nanti device kita juga akan berjalan secara lambat. Jadinya di masa depan karena semuanya cloud, maka dengan menggunakan quantum komputer, quantum server, maka bisa melayani customer jauh lebih banyak daripada klasikal komputer. Kalau terkait hacking sistem gimana, Pak? Artinya akan lebih mudah dihack atau tidak, Pak? Dengan yang versi sekarang, Pak? Nah ini, kalau klasikal komputer itu gampang dihack sama quantum komputer. Tapi kalau quantum komputer itu unhackable, tidak bisa dihack. Security-nya namanya QKD, Quantum Key Distribution. Itu nggak bisa dihack itu. Ada contohnya nggak, Pak? Maksudnya? Aplikasi yang sebelum menggunakan quantum komputer, di mana banyak kasus hack, dan sekarang mereka sudah menggunakan quantum komputer, ada perbaikan gitu, Pak? Ada nggak, Pak? Yang kalau Bapak amati? Belum, ya? Iya. Kasus, ya. Oh, belum. Kalau terkait, kan kuantum itu ada dua juga ya, Pak, network dan internet. Yang dimaksud quantum network itu apa? Atau sama yang quantum itu. Internet itu apa, Pak? Quantum network atau sama, maksudnya sama. Jadi apa quantum itu, Pak? Network itu maksudnya sama, dengan quantum internet sama. Nah, dimaksud quantum network itu juga quantum internet. Sekarang ini, tapi kalau quantum komputer istilahnya pakai entanglement. Itu sekarang sudah sukses disambungkan sejauh 1.200 km. Itu susah itu entanglement itu. Nggak mudah itu. Cuma nanti kalau jadi, itu bakalan network lebih cepat karena dia pakai qubit. Dia memproses data binary 0 dan 1 bersamaan. Jadi router, terus repeater, itu semuanya nanti harus qubit semua, harus quantum semua.
Udah Saat eranya yang ini klasikal udah. negara Hah? mana saja yang mengembangkan kuantum komputasi, Pak? Terutama Amerika Serikat ya. Amerika Serikat Silicon Valley itu luar biasa itu. Ada Google, IBM, Microsoft, kemudian Amazon. Tapi dalam masalah kuantum komputasi ini Cina agak leading. Mereka telah meluncurkan satelit namanya MOSI. Nah, itu satelit kuantum komputasi. Jadi mereka sudah mencoba bagaimana dua kuantum komputer terhubung melalui satelit dan melalui entanglement. Itu Cina sudah duluan itu. Di Kalau tahun untuk Asia 2016 atau Tenggara, bagaimana Pak? Misalnya Singapura atau Indonesia sendiri, apa sudah ada wacana untuk mengembangkan kuantum komputasi terkait dengan misal startup mereka? Kan di Indonesia juga banyak startup yang diinvest oleh Alibaba, Pak. Apakah ya betul. mereka juga akan mengembangkan kuantum komputasi, Pak? Kalau dari selentingan kabar yang Pak Wawan mungkin amati. Ya betul. Kalau di Asia Tenggara saya lihat belum ada, bahkan di Indonesia belum ada kuantum komputer ya. Dan ironisnya lagi, saya punya teman yang sedang kuliah di teknik informatika. Kuantum komputasi itu belum ada di kurikulum TI zaman sekarang. Padahal itu harusnya itu kita menyongsong masa depan kuasai dulu. Tapi ternyata kurikulumnya aja belum ada. Sekarang ini baru Amerika, Cina, Jerman, Belanda, Rusia yang intent untuk mengembangkan kuantum komputasi. Di Asia Tenggara saya lihat belum ada. Masih tertinggal jauh lah. Iya, kira-kira menurut ramalan Pak Wawan, kapan kira-kira negara berkembang seperti Indonesia ini baru akan menggunakan kuantum komputasi khusus untuk swastanya ya Pak? Kalau untuk pemerintah mungkin biasanya mengikuti swasta sih Pak. Kalau saya lihat terus terang kuantum komputasi itu nanti digunakan sebagai cloud server di Indonesia, dan paling orang Indonesia pakai sebagai customer cloud-nya aja. Misalnya untuk data kependudukan itu bisa nggak Pak? Penting nggak sih Pak? Bisa, cuma itu terlalu ringan kalau pakai kuantum komputasi. Iya, kan kalau kita harapannya kita tuh seperti nanti negara maju yang one single identity gitu ya. Single identity di mana ID card kita itu bisa dipakai untuk apa saja. Jadi si dompet kita tuh nanti nggak macam-macam kartunya, dan mungkin itu butuh server yang besar seperti kuantum komputasi ini Pak. Nah, terkait kuantum komputasi Pak, ada banyak istilah ya Pak. Yang saya dengar itu QKD atau quantum key distribution. Yang dimaksud QKD itu apa sih Pak? Itu security-nya kuantum komputer yang unhackable, belum bisa dihack sampai sekarang. Oh, kalau sistem Android itu apa ya namanya? Yang familiar sama kita itu apa ya kalau sistem enkripsi ya? Masa kurang tahu mana kalau Android. Nah, kan di mana ada sistem yang sehebat apapun sistem kan pasti punya kelemahannya Pak. Kalau dari Pak Wawan sendiri, kelemahan dari kuantum komputasi ini apa sih Pak? Sekarang ini kelemahannya ada di qubit atau di pemrosesan data. Itu sering error itu kuantum komputasi itu. Jadinya para vendor seperti IBM, Google, D-Wave, kemudian Microsoft itu membangun qubit sendiri-sendiri, dan mereka ada tiga bentuk qubit ya. Pertama menggunakan elektron, kedua proton, dan ketiga ion trap. Nah, yang paling cepat itu sebenarnya menggunakan foton atau cahaya. Itu paling cepat. Tapi rawan terhadap error. Sedangkan kalau pakai ion trap itu lambat, tapi dia lebih akurat. Dia error correcting-nya lebih cepat dia. Nah, itu ada istilah lagi tuh QEC ya, artinya quantum error correction. Nah, quantum error correction itu apa Pak? Itu akibat qubitnya error tadi, sehingga ada istilah quantum error correction. Karena qubit itu sering error. Nah, belum sempurna lah teknologi kuantum komputasi ini, belum sempurna, tapi sekarang yang sudah ada seperti Google aja udah
segila itu, apalagi nanti kalau sudah sempurna ya, kita nggak bisa bayangin lagi itu apa itu nanti. Nah, beberapa tahun belakangan ini kan kita heboh dengan Bitcoin ya Pak, atau cryptocurrency ya, bahkan Facebook pun mengeluarkan Libra ya Pak. Nah, apakah cryptocurrency semacam Bitcoin atau Libra yang dipunya Facebook itu bisa di-crack oleh quantum computer Pak? Pada dasarnya quantum computer ini bisa nge-crack semua enkripsi klasikal komputer. Jadi termasuk Bitcoin, itu saya pernah baca itu bisa di-crack kalau qubitnya sampai 1.500 qubit, dia bisa nge-crack Bitcoin. Tapi prinsipnya itu tadi, bahwa klasikal komputer, sebagus apapun security-nya, itu gampang dihack sama quantum computer tuh. Wow, jadi canggih ya Pak. Nah, ya, tapi kalau disalahgunakan ya berbahaya lah. Iya Pak. Nah, saat ini juga salah satu inovasi yang paling signifikan di bidang komputasi adalah terkait deduplikasi data ya Pak. Betul. Yang dimaksud dengan data deduplication atau deduplikasi data itu bagaimana sih Pak? Bagaimana seperti kayak quantum komputasi itu memproses data yang dideduplikasi gitu. Bagaimana ya Pak? Nah, sekarang ini perkembangan terutama IT memang pesat ya. Bandwidth semakin cepat, kemudian ada teknologi deduplikasi. Teknologi deduplikasi itu dia akan menganalisis data per segmen. Jika datanya sama, dia gabungin. Jadi dia bisa irit data sampai 99%. Tapi itu menggunakan math yang berat itu, sehingga kalau komputer biasa biasanya CPU-nya itu naik tinggi. Tapi kalau quantum komputer ya enteng itu. Data deduplication itu pada dasarnya selain bisa mengefisiensi data sampai 99%, juga bisa mengefisiensi network sampai 99%. Sekarang pun sudah bisa, cuman harus pakai FPGA atau card khusus ya untuk melakukan deduplication. Kalau pakai prosesor yang ada, prosesornya kasihan terlalu berat tuh. Baik Pak. Selanjutnya berkaitan dengan gaming nih Pak, kan generasi Z dan milenial itu kan di saat home learning atau work from home itu banyak yang akhirnya mengisi waktu luangnya dengan gaming Pak. Ya. Nah, di industri gaming sendiri bagaimana Pak penggunaan dan prospek dari kuantum komputasi sendiri Pak? Maksudnya menarik. Industri yang paling menarik di masa depan saya kira adalah gaming, dan itu gaming itu bisa diciptakan oleh personal ya, yang kreatif gitu ya. Iya, kalau gamingnya bisa terhubung dengan cloud berbasis quantum komputer, maka dia akan cepat prosesnya, termasuk AI. Misalnya FaceApp, ini kan satu aplikasi yang menggunakan cloud untuk AI-nya untuk merender wajah sehingga wajahnya bisa kelihatan tua, muda, aneh-aneh lah. Saya terus terang saya nggak ngikuti lah, cuma saya baca aja. Dia pakai cloud ternyata. Oh, pakai ini artificial intelligence ya Pak, kecerdasan buatan. Iya betul. Cuma artificial intelligence-nya di cloud, bukan di handphone kita. Jadi sebetulnya yang bisa dijalankan di quantum komputer itu apa saja sih Pak? Banyak ya, tapi terutama untuk operasi matematika, big data, terus untuk industri pesawat seperti Airbus, Boeing, itu semua sudah pakai quantum komputer. Kemudian VW itu dia menggunakan quantum komputer untuk driverless car. Jadi tanpa mobil tanpa sopir, dia terhubung ke cloud quantum komputer dan dia bisa lebih akurat di dalam melakukan perjalanan itu. Dan dia bisa lebih mencari jalan yang rutenya itu paling pendek. Jadinya dengan komputer itu dia proses dan dia cari yang paling pendek, rutenya mana, dan kemudian dia berjalan sesuai rute tersebut. VW yang sudah aplikasi itu. Oh, berarti kalau harga 1 qubit quantum komputer itu yang termurah saat ini berapa ya Pak? Sekitar 10.000 US dollar, teman itu belum dipasarkan ya. Masih dalam riset ya Pak? Masih dalam riset. Nah,
Kita juga kan mungkin dengan ada teknologi baru Pak, berarti kan akan ada jenis profesi baru ya Pak, berkaitan betul. dengan bidang programmer ya Pak. Kalau Ya, untuk betul. misalnya di sini kan teman-teman mungkin ada yang awam, ada yang memang sudah bertahun-tahun berjalan atau bergerak di bidang teknologi. Untuk quantum programmer itu kisaran gajinya Pak, misalnya di negara maju seperti Amerika atau China itu berapa ya Pak? Mungkin saya pernah baca mungkin kira-kira 100 ya. $100.000 Pak. Itu Ya, per bulan atau per tahun Pak? itu per bulan pastinya. Kalau misalnya saya sudah mau adalah programmer tingkat lanjut dan ingin coba membuat aplikasi yang berbasis kuantum gitu ya, aplikasi kuantum. Bagaimana ya Pak? Ya tinggal yang penting ide dulu. Kita bisa program, tapi yang penting ide kita mau bikin aplikasi apa dulu, baru kemudian diimplementasi ke dalam programming. Nah, kalau apakah software programming yang ditulis dengan komputer klasik itu bisa berjalan di quantum server Pak? Bisa. Jadi sekarang ini programming dari quantum klasik itu bisa jalan di quantum komputer, cuma masalahnya dia nggak bisa memanfaatkan kecepatan quantum komputer atau tidak bisa mengoptimalkan qubitnya. Sedangkan vice versa, quantum programming bisa dijalankan di classical komputer tapi pakai emulator. Dua-duanya bisa kok. Nah, dengan begitu kalau saya mending pelajari aja quantum programming. Toh kalau sekarang quantum programming itu belum jalan di quantum komputer, nantinya kalau udah era quantum komputer tiba, tinggal pasang aja dan kita sudah antisipasi zaman lah. Nah, terkait server Pak, apakah saya bisa membangun komputer yang servernya hybrid menggunakan teknologi komputasi klasikal dan kuantum komputasi? Bisa. Sekarang ini saya lihat ada FPGA yang untuk kuantum komputer. Jadi komputer klasik plus beli FPGA untuk kuantum komputernya. Itu mestinya nanti untuk industri cloud itu. Jadi bisa menyediakan cloud yang klasik dan menyediakan cloud yang berbasis kuantum. Saya yakin ke depannya yang pemodal menengah seperti itu. Tapi kalau pemodal besar kayak Google, Microsoft, Alibaba, ya mereka 100% cloud. Nah, kalau ingin belajar lebih lanjut atau lebih jauh tentang kuantum komputasi, saat ini yang bisa direkomendasi atau recommended itu di mana ya Pak? Bisa nggak nanti di-share linknya gitu Pak? Yang lebih detail spesifiknya Pak? Nanti saya kasih linknya di grup ya. Tapi yang terbaik saya lihat MIT. Itu untuk kursus ke situ kira-kira butuh dana sekitar 1.200 US. Oh, lumayan ya Pak? Ya lumayan. Kalau apakah kita bisa membuat semacam clustering kuantum komputasi Pak? Bisa. Dan hebatnya clustering kuantum komputasi ini melalui teknologi yang namanya entanglement. Jadi dua prosesor dia bisa connect tidak melalui media apapun, tapi dia entanglement. Memang itu sifat dari partikel fisika. Jadi tidak tersambung kabel atau apa, tapi dia tersambung oleh gelombang istilahnya. Kalau sekarang kan lagi musim pelatihan kerja ya Pak? Ya betul. Jadi program pemerintah itu pelatihan kerja. Bisa kira-kira prospektif nggak sih Pak kalau misalnya kita atau punya perusahaan pelatihan kerja lalu menyelenggarakan pelatihan kerja yang berkaitan dengan kuantum komputasi itu bagaimana ya Pak? Kira-kira peminatnya Pak? Mestinya pelatihan kerjanya diajari untuk programming. Jadi nanti ketika kuantum komputasi udah mulai ramai di Indonesia, mereka sudah siap. Dan bersertifikat ya Pak? Ya mungkin juga perlu sertifikat juga.
Lalu terkait software Pak, apakah software yang ditulis dengan software programming kuantum bisa berjalan di komputer klasik Pak? Bisa. Bahkan quantum programming aja bisa jalan di Android. Hmm. Ada Android emulatornya, bisa jalan di Android. Terkait industri Pak, kita kan punya banyak ragam industri ya Pak. Betul. Kira-kira Pak, industri di bidang apa saja yang paling membutuhkan kuantum komputasi Pak? Paling butuh itu Pak? Paling butuh saya kira industri yang berat seperti Boeing, NASA, dan kemudian terutama mungkin yang paling utama adalah security, industri perbankan, keuangan, karena kelebihan paling utama dari kuantum komputer ini selain kecepatan, yang paling utama adalah enkripsinya. Sampai sekarang mereka klaim bahwa enkripsi atau KD atau quantum key distribution itu nggak bisa dihack. Bagaimana WAN, One Accelerator jika menggunakan quantum komputer Pak? One Accelerator itu pada dasarnya dia juga deduplikasi data, sehingga data yang dikirim ke internet atau ke network itu bisa jauh lebih sedikit atau bisa hebat sampai 99%, dan itu menggunakan math juga, sehingga kalau dikerjakan oleh kuantum komputasi ya bakalan cepat. Sangat cepat malah. Nah, tadi juga kita sempat menyinggung tentang kurikulum ya Pak? Ya betul. Di belakangan ini kan kita juga agak sedikit dijenuhkan dengan pembelajaran yang tidak di kelas atau bahkan mungkin jadi waktu yang paling buruk untuk siswa SMK karena mereka banyak beberapa jurusan yang harusnya membutuhkan praktek Pak untuk menguasai bidangnya. Nah, ya, betul. Terkait kuantum komputasi itu dari yang Pak Wawan amati apakah sudah masuk kurikulum SMK ya Pak? Dan kalau belum itu bagaimana ya Pak cara kita nih bersama-sama misalnya kita punya suatu saat punya forum atau sebuah lingkaran circle pertemanan, circle tentang membahas tentang kuantum komputasi itu bagaimana kita bisa sampai ke pemerintah sehingga pemerintah oke, kita bisa masuk ke SMK gitu. Bagaimana ya Pak? Saya punya teman, dia kuliah di teknik informatika. Dia bilang kurikulum kuantum komputasi itu belum ada di kuliah teknik informatika. Jadi di Indonesia belum ada yang membuat kurikulum itu atau membuat kursus atau mungkin ini seminar pertama tentang kuantum komputasi ya. Nah, kalau saya sendiri menghadapi masalah kayak gitu, saya pilih mencari kursusan di luar atau mencari jalan solusi sendiri. Saya dulu kuliah teknik informatika tahun 1994, itu kurikulum juga nggak ada internet. Aneh kan? Kuliah TI tapi nggak ada internet. Akhirnya saya langganan internet sendiri. Saya solusikan seperti itu. Nah, kalau bagi mahasiswa TI, saya sarankan mending solusinya ya belajar ke luar negeri aja langsung. Jadi nanti kalau sudah tren, mereka udah siap. Nah, terkait juga dengan permasalahan ekonomi Pak, banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang down karena mungkin cash flow-nya negatif begitu ya Pak. Ya, tapi betul. Pasti kan di setiap krisis itu kan pasti muncul yang namanya orang kaya baru ya Pak. Ya, yang betul. Muncul setiap krisis gitu ya. Kita lihat belajar dari krisis 1928 sampai 2007 gitu ya. Lalu ada orang kaya baru yang muncul gitu Pak. Nah, kalau kita punya ide gitu untuk membangun perusahaan yang berbasis kuantum komputasi itu bagaimana cara terbaik menarik investor di masa pandemi seperti ini, Pak? Mestinya idenya harus revolusioner dan sangat brilian. Kalau ide yang sangat brilian, biasanya investor datang sendiri. Meskipun ide itu sebenarnya nggak perlu harus pioner ya atau pertama kali lah. Sebagai contoh Gojek. Sebenarnya Gojek itu bukan pertama kali ya, cuma di Indonesia pertama kali. Tapi di luar negeri udah lumayan ada. Kalau vaksin Rusia yang seperti Gojek itu di Rusia berdiri tahun 2004 tuh malahan. Cuman Gojek ini saya lihat juga inovatif, kreatif. Mereka mengembangkan GoPay sehingga valuasi terbesarnya itu ada di GoPay bukan di Gojeknya. Kenapa? Tencent, Google, Facebook
barusan menyuntik Gojek yang sudah menjadi Dekakon. Itu PayPal. karena ya PayPal itu karena GoPay-nya. Yang paling valuable itu GoPay. Karena orang Indonesia juga banyak yang belum punya rekening bank dan transaksi cashless itu akan menjadi transaksi umum di masa depan. Di Cina kabarnya udah cashless semua ya. Mereka pakai WeChat sama Alipay. Nah, di Amazon sendiri ada Amazon Bracket, Pak. Amazon Bracket itu Betul. apa sih, Pak? Amazon Bracket itu untuk cloud computing yang berbasis server kuantum. Jadi kalau Amazon Web Service biasa, itu pakai classical komputer. Sedangkan untuk Amazon Bracket, itu dia menggunakan komputer kuantum dia. Dari yang saya pelajari baca-baca lagi ya Pak, ada lagi istilah lain Pak. Apa sih dari saya yang membaca, saya kurang mengerti gitu Pak. Kalau yang dimaksud dengan quantum virtual machine itu apa ya Pak? Oh itu, jadi kalau cloud itu memang menggunakan istilahnya virtual machine. Jadi satu hardware itu bisa dipakai sampai ribuan customer. Itu istilahnya pakai virtual machine. Nah kalau quantum istilahnya quantum virtual machine. Kalau terkait operating system Pak, operating system apa saja yang bisa dijalankan oleh quantum server Pak? Windows sama Linux dua-duanya bisa, tapi kayaknya Linux lebih bagus, kayaknya lebih familiar kayaknya. Karena quantum programming semua juga open source, baik Microsoft Key, kemudian Qiskit dari IBM semua open source. Jadi kayaknya Linux akan lebih enak diinstal di quantum komputer. Itu ya Pak. Nah, loncat lagi sih Pak dari keingintahuan saya Pak. Ya siap. Banyak startup teknologi besar sudah berlomba-lomba menggunakan quantum komputer atau quantum server gitu ya. Tapi miliarder seperti Elon Musk ini kenapa ya Pak belum masuk gitu? Dengan Teslanya tuh belum masuk ke perlombaan kuantum Pak. Kenapa ya Pak? Sebenarnya ini memang menarik ini. Kenapa Tesla kok nggak apa ya? Kenapa Elon Musk kok nggak masuk ke quantum komputer? Saya lihat Elon Musk lebih fokus mengembangkan SpaceX dan startup lainnya kayak Neuralink, SolarCity, Hyperloop. Nah, kalau mengembangkan quantum komputer, dia akan berhadapan dengan IBM, Google, Microsoft. Itu sangat berat. Kayaknya Elon Musk sadar dia nggak akan bisa menang kalau menghadapi IBM, Google, Microsoft. Tapi itu SpaceX itu nanti arahnya juga mau jualan akses internet lewat satelit itu nanti. Jadi bisa jadi nanti setelah SpaceX yang akan menerbangkan ratusan satelit di atas bumi, itu nanti bisa setelah terjadi Elon Musk juga mengembangkan quantum komputer bisa aja itu. Saat ini yang paling signifikan dalam menggunakan quantum komputer siapa ya Pak? Banyak, ada Airbus, kemudian Boeing, NASA, cloud provider juga ada Microsoft, Google, Amazon, Alibaba, IBM. Itu semua udah jalan itu. Kalau prospek pengembangan kuantum komputer ke depannya, kira-kira menurut Pak Wawan, sebagai pengamat teknologi, itu bagaimana ya Pak ke depannya Pak? Ke depannya akan semua, nanti kalau saya lihat ya akan menggunakan quantum komputer sebagai cloud server. Dan kemudian kita hanya punya device yang ada ROM dan RAM, kemudian operating system juga dari cloud. Makanya kalau cloud-nya masih pakai classical komputer, bisa kalau banyak-banyak akan lambat. Tapi kalau pakai quantum komputer, bisa mengangkat beban jauh lebih banyak daripada classical komputer. Kalau bisnis Pak, peluang bisnis apa saja yang bisa saya dapatkan? Misalnya saya pengusaha yang bergerak di bidang IT yang punya cukup modal gitu ya Pak. Nah, apa saja yang bisa saya dapatkan dengan kuantum komputasi Pak? Peluang bisnisnya Pak? Ini kalau untuk perorangan atau perusahaan menengah kecil ya, itu cukup sewa di cloud-nya aja, di cloud-nya IBM, Microsoft, ataupun di Google gitu. Jadi nggak perlu harus beli
kuantum komputer tapi hanya sewa cloud-nya aja kalau bisnisnya masih KM atau menengah kecil lah. Kecuali kalau sudah menengah ke atas kayak Exxon itu dia justru seperti Exxon aja dia masih menggunakan IBM Cloud. Itu bagaimana Pak? Putus-putus. Jangan saya dengar juga perusahaan sekelas ExxonMobil itu juga menggunakan cloud dari IBM. Mitsubishi juga sama JP bukan membangun cloud sendiri. Itu menengah kecil ya kita jadi customer cloud-nya aja. Iya ya. Nah, di tahun 2020 ini kan kita menghadapi Olimpiade ya Pak. Biasanya ya. Setiap Olimpiade itu mengenalkan teknologi-teknologi yang mutakhir. Saya sebetulnya menunggu-nunggu teknologi driverless car itu ada gitu, dan ditujukan ke publik saat Olimpiade tahun ini karena pandemi kan jadi tertunda gitu Pak. Tapi kalau driverless car ini sendiri bisa nggak sih Pak pakai kuantum komputasi Pak dengan kecerdasan buatannya? PW kan udah pakai itu. PW. Jadi driverless car-nya itu connect ke cloud komputernya VW. Dan sudah diaplikasikan di negara mana, Pak? Cina. Oh, di Cina ya, Pak. Betul. Itu dari Tesla sendiri atau Tesla yang ada di pabrik di sana atau dikembangkan sendiri oleh China, Pak? VW. Oleh VW di China ya, Pak? Iya, betul. Oh, iya, Pak. Jadi itu pertanyaan dari saya sudah habis, tapi mudah-mudahan teman-teman juga banyak yang masih nanya ini Pak di chat dari Mas Sumo Aji, energi yang diperlukan apakah bisa di-provide oleh komputer PC biasa? Kenapa? Bisa diulang? Energi yang diperlukan apakah bisa di-provide, disediakan oleh komputer PC biasa? Maksudnya energi apa nih? Coba Pak Sumoaji bisa muncul nggak? Mungkin energi dari kuantum sendiri, Pak. Tadi ada pertanyaan di Q&A saya juga ada terkait PC biasa itu apakah dia bisa, maksudnya komputer klasik kuantum klasik itu dia bisa memprovide kuantum komputer, Pak? Mungkin yang dimaksud energi itu energi listrik ya? Halo? Pak Sumoaji? Bisa langsung aja Pak Sumoaji tanya? Atau sebentar? Saya lihat. Saya lagi. Nggak ada, saya di grup. Ya, lanjut Tadi aja saya belum cerita ya. Iya. Sorry, sebentar. Tadi saya belum cerita ya, kalau kuantum komputer itu dia selain kelebihannya paling utama adalah keamanan, kemudian kecepatan, dan yang ketiga itu sangat irit listrik. Oh. Ya bisa sampai 100 kali sampai 1000 kali irit listrik daripada komputer klasik. Biasanya kok superkomputer itu membutuhkan energi listrik sekitar 1 sampai 10 megawatt. Sedangkan kalau kuantum komputasi paling dia butuh listrik 25 kilowatt aja. Sangat jauh selisihnya. Jadi kalau itu nanti digunakan sebagai cloud provider seperti Google, IBM, yang kecil-kecil bisa tewas karena nggak bisa efisien. Dan mereka bisa efisien dengan listriknya di data centernya. Itu nanti yang mengerikan ya saya kira itulah. Jadi beda jauh ya Pak. Nah pertanyaan selanjutnya dari Pak Cahyo. Bagaimana riset qubit di universitas-universitas di Indonesia Pak? Saya terus terang belum tahu. Saya malah yang sering saya ikuti di MIT sama di Stanford. Dari teman saya ini Pak, Mbak Rahmawati ya kerja di OJK dia Pak.
Pertanyaan dia adalah apakah quantum computing dapat diterapkan dalam data perbankan dan apakah ada kemungkinan akan diterapkan di Indonesia? Sangat mungkin diterapkan perbankan karena kelebihan utama kuantum komputasi itu adalah keamanan. Jadi paling cocok itu ya memang digunakan untuk perbankan dan di Indonesia pasti akan masuk. Tinggal menunggu waktu lah. Sekitar 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun ini paling kuantum komputer udah mulai masuk Indonesia. Gitu, Pak. Baik, itu pertanyaannya sudah terjawab di chat. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand atau boleh aktifkan langsung speakernya. Kita masih punya waktu 19 menit lagi. Ya. Baik, ya. Pak Andri. Ya, kawan, saya mau nanya ya. Ya. Ini bukan tentang bukan kuantum ya, jadi ya masih menjerumus ke internet. Jadi apa sih yang membuat Pak Wawan terobsesi sama internet? Gitu ya. Iya, saya jadi pengen tahu isi kepala Wawan tuh kayak gimana gitu. Oke. Saya menggunakan internet itu sejak tahun 1994 ya. Ketika itu saya kuliah di Teknik Informatika, STMI Kakakon, itu nggak ada internet. Jadi saya langganan sendiri, dan waktu itu hanya ada Yahoo. Pertama kali malah saya menggunakan SLIP, Serial Line Internet Protocol, bukan WWW. Oh iya. Itu cuma tag aja itu. Setelah itu baru WWW muncul. Nah, itu dulu yang paling sering saya akses tuh kalau nggak dari Amerika ya. Milis itu kan dulu milis politik untuk menjatuhkan Soeharto. Nah, yang saya akses adalah itu dulunya. Dan saya menyukai internet karena kita dengan internet kita bisa mencari informasi mudah, cepat, dan menginform lah. Seperti itu. Terus, apa yang membuat terobsesi gitu? Terobsesi menyukainya gitu. Karena dengan internet kita bisa selalu belajar. Saya tetap mengikuti EDX dari MI. Terus terang mengikuti kuantum komputasi ini sudah sejak tahun 2014 ya. Saya ikuti sudah 6 tahun yang lalu. Terus saya kemudian mengikuti evolusi. Sekarang masih. Itu menurut saya dari cara belajar atau e-learning revolusioner itu. Kalau dulu belajar harus di kelas, kalau sekarang udah pakai internet, yang penting internet cepat. Jadi kata Tifatur ya. Jadi kata Tifatur sendiri buat apa internet cepat itu ya agak ngawur. Setidaknya untuk e-learning internet cepat itu. Gimana, Pak Andi? Terima kasih, kawan. Ya, terima kasih. Apa ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya, Mas Suherman, Pak Suherman. Iya. Kan kuantum komputer ini kan hal yang baru, terutama untuk di Indonesia. Nah, bagi kita yang sekarang sedang webinar saat ini, yang harus kita lakukan atau yang ke depan proses untuk kita itu quantum programmingnya, atau kita misalkan tadi karena perusahaan kita masih kecil menyewa ke IBM atau ke yang lainnya, nah itu bisa dikembangkan dijual atau di apa gitu ke orang lain gitu, atau seperti apa gitu yang awal yang harus kita persiapkan di Indonesia khususnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dengan adanya kuantum komputasi ini yang berbasis cloud, kita bisa bikin aplikasi yang entah itu nanti dipakai sendiri ataupun dijual ke orang. Tapi kelebihan kalau kuantum cloud servernya pakai kuantum, dia aksesnya akan cepat sekali. Kelebihannya itu ya. Ada beberapa program kok yang pakai quantum cloud, terutama di IBM. Yang paling laris saya lihat IBM. IBM kalau nggak salah dia gratisin cloud
dengan kecepatan 1 qubit aja. 1 qubit ya digratisin sama IBM. Oh, iya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, apakah ada lagi? Kita masih punya waktu 15 menit. Halo? Ya udah kita yang nulis ini ya. Ada yang nulis tag ya? Bulan di dalam berapa? Sampai banyak biasa. Kamera tidak aneh. Itu ada apa ya? Kalau saya lihat masa depan digital apa namanya keuangan itu ya e-money, cashless society. Jadi kayak GoPay gitu, OVO itu seperti itu yang akan menguasai nantinya. Kalau di Cina WeChat sama apa Alipay ya. Nanti ke depan saya lihat seperti itu. Itu bisnis yang nanti luar biasa itu karena dia mengkolek kapital dia. Jadi kalau mau bikin aplikasi seperti GoPay gitu ya untuk e-payment itu bakalan masa depannya sangat bagus itu. Ini ada lagi, ya nggak kelihatan. Mas Rifki, ada lagi pertanyaan? Ini Pak. Saya kawan mau nanya lagi. Ya. Nah, selain memproses data menjadi lebih cepat, apa saja sih keunggulan kuantum komputer dibanding kuantum klasik? Kuantum komputer Kan yang kita tahu itu kan kuantum komputer itu kan bisa mengakses data secara cepat. Ya. Terus apalagi sih kelebihannya? Yang paling utama itu sebenarnya security. Oh, security. Itu yang paling utama. Kecepatan itu malah nomor 2 itu. Makanya itu industri perbankan bakalan pakai itu. Termasuk JP Morgan itu pakai itu. Mungkin kalau dulu kan BRI juga pernah kan nerbangin Palapa pertama kali. Ya. Mungkin bakal terjadi juga mungkin di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Ya bisa jadi. Kalau saya lihat ini kuantum komputer ini revolusioner sekali dan saya yakin paling lambat 5 tahun lagi udah mulai marak. Berarti setidaknya di Indonesia sudah akan mulai ada provider cloud yang berbasis kuantum mungkin. Berarti basicnya kuantum sendiri itu security-nya gitu. Betul. Paling fiturnya paling utama itu security. Baru kecepatan nomor 2 itu. Nah, oke deh, terima kasih Pak. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ivan, tapi dari Pak Aidan, Pak. Pak Aidan Salam bertanya, ada ide untuk mengaplikasikan smart city yang terintegrasi dengan menggunakan komputasi kuantum. Bagaimana penghitungan perbedaan biaya antara komputasi klasik dengan komputasi kuantum? Ya, itu maksudnya perbedaan biaya untuk smart city atau untuk business cloud? Itu sepertinya dua pertanyaan yang berbeda, Pak.
Begitu. Yang satu bertanya tentang pengaplikasian smart city yang terintegrasi dengan menggunakan quantum komputer, Pak. Quantum. Ya, yang kedua, Ya. yang kedua pertanyaan terkait penghitungan beda biaya antara komputasi klasik dengan komputasi kuantum. Kuantum dengan klasik ya. Kalau smart city mungkin tidak terlalu membutuhkan kuantum komputer ya, karena kurang ada data yang diproses secara cepat. Kalau perbandingan harga saat ini kuantum komputer dia 1 qubit sudah bisa berharga 10.000 US dollar atau 14 juta, 140 juta ya kali ya. Saya kira itu dengan server biasa udah hampir sama. Beli Uniper aja bisa 200 juta. Jadi apa namanya, harganya pun sekarang hampir sama dengan komputer biasa, cuma kemampuannya lebih tinggi. Iya, Pak. Banyak kok router berharga di atas 100 juta, banyak sekali. Ya, pertanyaan dari Pak Mirwan, Pak. Kalau quantum computing dapat mendeskripsi Bitcoin dengan cepat, berarti ke depannya keamanan komputer klasik bakal sangat-sangat rentan ya, Pak? Ya memang, itu konsekuensi dari adanya quantum komputasi. Lama-lama memang ini revolusi ya, sebuah perkembangan revolusioner di mana komputasi klasik akan segera disrupsi sama kuantum komputasi ya. Tidak hanya kecepatan, tapi terutama security. Pertanyaan dari Pak Surya Selendra, Pak, tentang entanglement, Pak. Sampai saat ini, sampai mana perkembangannya, Pak? Karena akan percuma cloud canggih, tapi koneksi internetnya tidak mendukung. Seperti Indonesia, Pak, kan kita terkenal dengan negara yang koneksinya lambat. Begitu, Pak. Ya, betul. Terus terang, kuantum komputasi ini memang teknologi baru dan masih banyak masalah ya. Masalah entanglement, ini kuantum internet itu paling jauh jaraknya 1.200 km. Di atas itu masih belum bisa. Dan bagi server cloud, itu dia menggunakan classical network. Jadi memang masih banyak yang harus dibenahi oleh para ilmuwan fisika ini untuk merealisasi itu lewat satelit, lumayan. Tapi saya yakin lama-lama juga bisa tambah jauh dan bisa menjadi kuantum internet. Saya yakin itu, tinggal menunggu kita lihat. Ya, pertanyaan dari Pak Ruli, Pak. Bisnis apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi era kuantum? Semua bisnis justru malah jangan untuk menghadapi, malah menggunakan kuantum, terutama cloud-nya. Nanti kan konsepnya semua komputasi kan semua dari operating system ke cloud semua, dari smartphone, iPad, laptop, PC, itu nanti semuanya kalau start OS-nya aja dari cloud. Jadi bukan antisipasi cloud itu, bagaimana bisnis kita malah menggunakan keunggulan dari quantum komputer itu tadi. Mungkin bisa dipahami. Bagaimana Pak Ruli? Oke. Lanjut saja ya Pak. Ya. Pertanyaan dari Mbak Ria Caya ini. Untuk belajar coding kuantum, sebaiknya pakai apa ya Pak? Misalnya C++ atau apa ya Pak? Python aja. Python. Oke. Iya, karena lagi, Python jalan di klasik sama dari Microsoft sih di Crash. Atau QCL, Quantum Computer Language, itu juga Qiskit juga open source. Punya IBM itu Qiskit. Belajar Qiskit aja, karena IBM selama ini yang paling banyak usernya itu. Baik.
Bu Mas atau Ibu Eka Nursida ini raise hand. Boleh dinyalakan mute-nya, audionya bisa di-unmute untuk bertanya. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan ya, tapi saya nggak bisa lihat. Sudah, Pak. Sudah terjawab. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, dari Pak Aidan Salam, Pak, pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan dasar tentang superposisi, Pak. Bagaimana komputasi kuantum menjadi sistem yang stabil, sedangkan superposisi sendiri pada dasarnya paradoks, gitu, Pak. Nah, tadi kan saya udah jelasin bahwa qubit itu masih belum stabil. Masih banyak masalahnya dan sering terjadi error, kena noisy atau interference. Jadinya setiap pengembang seperti Google, Microsoft, kemudian IBM itu mengembangkan qubit sendiri-sendiri. Jadi qubit itu ya seperti superposition, dia masih rawan, masih agak rawan. Tapi itu kalau digunakan untuk perhitungan yang rumit ya. Tapi kalau untuk perhitungan yang tidak terlalu rumit seperti sebagai cloud komputasi ya dia akan gampang aja. Tapi untuk perhitungan rumit itu qubit masih punya kelemahan seperti superposition. Baik. Mungkin bisa kita masih punya waktu 3 menit lagi, barangkali masih ada yang ditanyakan. Untuk pembahasan lanjutan terkait kuantum komputasi, pembahasannya seperti apa ya Pak selanjutnya Pak? Untuk pembahasan kuantum komputasi? Iya, selanjutnya Pak. Lebih baik di grup aja. Lebih baik di grup, jadi Mas Rifki udah benar membangun webinar sama grup, sehingga dengan webinar ini bisa dilanjut di grup dan bisa diskusi di grup. Kita sama-sama belajar di grup lah. Mungkin saya juga ketinggalan berita bisa juga, makanya kita sama-sama di grup itu untuk belajar dan saling sharing informasi tentang kuantum komputer. Baik Pak. Dari Mas Rahmat Aprilian, kita tahu semua sistem pasti punya backdoor atau bisa diretas. Bagaimana agar digital payment ini bisa aman ke depannya? Karena masih ada beberapa kalangan di bidang IT yang mengkhawatirkan hal demikian jika digital payment tidak ditopang dengan aset fisik. Yang beberapa minggu yang lalu itu banyak ada website yang memampang email-email apa saja yang sudah diretas di situs-situs e-commerce Pak. Jadi memang security ini jadi isu yang paling besar gitu ya di era digital ini Pak. Bagaimana ya Pak? Ya selama menggunakan klasikan komputer resikonya adalah itu gampang diretas. Selama masih menggunakan klasikan komputer. Ya ini feedback menggunakan cloud dari kuantum komputer aja daripada menggunakan klasikal. Ya, halo. Jadi gitu ya, selama menggunakan klasikal komputer itu akan sangat rawan terhadap hack, crack, kebocoran data. Itu akan seperti itu teruslah. Mas Rifki, ada pertanyaan lagi? Halo, Mas Rifki? Ya Pak, dari Pak Mirwan, beliau raise hand di chat, tapi saya berusaha memute-kan. Atau barangkali ada yang masih bertanya.
Tahu sudah cukup ya? Bentar kita tunggu, siapa tahu ada yang bertanya. Cukup sepertinya Pak, sudah jam 8 juga. Oke. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan di grup aja ya kalau mau diskusi. Iya Pak. Ya. Nah, baik, terima kasih teman-teman para peserta webinar malam ini yang membahas tentang kuantum komputer. Banyak sekali yang kita pelajari, dan barangkali untuk teman-teman yang awam mungkin bisa belajar dengan lebih intens lagi di grup atau bisa bertanya langsung dengan Pak Wawan gitu ya. Terima kasih, selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.